Untuk sekarang saya tidak akan terlalu banyak berbicara ya Ibu Bapak ya. Apa namanya, saya yakin Ibu Bapak juga sudah tahu ya kegiatan program guru penggerak dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Ibu Bapak, untuk PGP ini memang angkatan 1 sampai angkatan 4 itu adalah angkatan perintis ya, disebutnya angkatan perintis, di mana jangka waktu pelaksanaannya yang desainnya itu 9 bulan. Nah, mulai dari angkatan 5 dan seterusnya kita desainnya adalah 6 bulan gitu ya, 6 bulan. Nah, 6 bulan ini ya, kalau angkatan 1 sampai angkatan 4 struktur programnya adalah 306 jam pelajaran gitu ya, 306 jam pelajaran. Kalau sekarang struktur programnya walaupun 6 bulan tapi struktur programnya nambah jadi 310 jam pelajaran ya. Kita lihat di sini ada umum ya, kebijakan dan kebijakan kementerian serta program pendidikan guru penggerak ini oleh narasumber ya, narasumber dari kami gitu ya. Ini jamnya gitu ya, ada di Satker. Lalu kita lihat di sini di setiap paket modul itu akan ada instruktur ya. Ibu Bapak sudah paham betul bahwa di paket modul 1 ada 4 modul, di paket modul 2 ada 3 modul, di paket modul 3 ada 3 modul, itu tetap ya Ibu Bapak ya, itu tetap. Nah, karena kita menggunakan alur merdeka ya Ibu Bapak sudah tahu ya, Ibu Bapak sudah tahu kita menggunakan alur merdeka, dan di dalam alur merdeka itu ada sesi elaborasi pemahaman yang dilakukan oleh instruktur. Maka di setiap modul ada 2 jam pelajaran dari instruktur. Nah, ini masing-masing seperti ini. Ada 8 jam untuk di paket modul 1, 6 jam di paket modul 2, dan 6 jam di paket modul 3 untuk instruktur. Nah, bagaimana untuk fasilitator? Nah, ini ya, untuk fasilitator jumlah jamnya, kita lihat ya, jumlah jamnya di paket modul 1 ada 76 jam pelajaran sinkronus dan asinkronus. Di paket modul 2 ada 58 jam pelajaran sinkronus dan asinkronus plus aksi nyata gitu ya. Di paket modul 1 juga sinkronus dan asinkronus plus aksi nyata ya. Dan di paket modul 3 ada 58 jam pelajaran. Total jumlah jam pelajaran yang akan diampu oleh Ibu Bapak fasilitator adalah sebanyak 192 jam pelajaran untuk angkatan 7 ini gitu ya. Nah, desainnya nanti kita lihat ke belakang, desainnya memang jadwalnya untuk tahun 2022 ini kita akan selesaikan di paket modul 1 insya Allah gitu ya. Insya Allah kita akan selesaikan di paket modul 1. Nanti 2023 kita akan lanjut di paket modul 2 dan paket modul 3 gitu ya. Paket modul 2 dan paket modul 3 di 2023. Jadi kita fokus di paket modul 1 ini untuk di tahun 2022 ya, tahun 2022. Paket modul 1 berapa tuh jam pelajarannya? 76 jam pelajaran gitu ya, 76 jam pelajaran. Nah, paket modul 2 nya 58, paket modul 3 nya 58. Kalau total secara keseluruhan dari paket modul 1 sampai paket modul 3 Ibu Bapak akan mengampu sebanyak 192 jam pelajaran. Nah, itu untuk fasilitator ya. Fasilitator, instruktur, ini adalah angkatan udara ya Ibu Bapak ya. Angkatan udara itu artinya mengampunya secara daring gitu ya, secara daring. Hanya memang ada daring yang secara sinkronus ataupun daring yang secara asinkronus. Ibu Bapak sudah pernah mengalaminya gitu ya, Ibu Bapak sudah pernah mengalaminya. Bahkan ada PP ya yang menjadi fasilitator sekarang, Ibu Bapak juga sudah mengalami apa itu alur merdeka gitu ya. Nah, mana saja PP harus masuk di sesi asinkronus gitu, Ibu Bapak sudah paham gitu ya. Nah, ketika nanti Ibu Bapak dari PP menjadi fasilitator, nanti Ibu Bapak akan mengampu secara daring
gitu ya, akan mengampu secara daring. Kalau dulu ibu bapak pada saat jadi PP secara luring gitu ya, pendampingan individu, kelompok dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bapak akan mengampu secara daring. Sebentar, mohon izin. Baik, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang ada di sini gitu ya sudah pernah mengalami, insya Allah gitu ya, baik sebagai fasilitator, ini adalah mungkin penugasan yang kedua atau penugasan yang ketiga mungkin ya, atau sebagai pengajar praktik gitu ya, ini juga sudah pernah mengalami sebagai guru penggerak, walaupun misalnya sekarang pengajar praktiknya penugasan pertama, atau fasilitator pun penugasan pertama yang asalnya dari pengajar praktik, jadi sudah tahu program dari guru penggerak itu sendiri. Nah, kalau untuk pengajar praktik ya, nah, kalau untuk pengajar praktik ya Ibu Bapak yang belum terbiasa karena dari guru penggerak misalnya gitu ya, dari pengajar praktik. Nah, di pengajar praktik itu kita kan tugasnya melakukan pendampingan individu dan pendampingan kelompok. Ya, pendampingan individu ini adalah 4 jam pelajaran per CGP-nya gitu ya, 4 jam pelajaran per CGP-nya. Nah, kalau dulu Ibu Bapak pernah menjadi pengajar praktik misalnya ya di angkatan 1 sampai angkatan 4 misalnya ya. Nah, pendampingan individunya ada 8 kali. Nah, kalau untuk yang angkatan 7 mulai dari angkatan 5 ya, mulai dari angkatan 5, angkatan 6, angkatan 7 dan seterusnya, pendampingan individunya akan dilaksanakan selama 6 kali. Nah, kalau 6 kali 4 JP, maka kurang lebih 1 CGP-nya itu 24 JP. Mulai dari paket modul 1 sampai paket modul 3. Gitu ya. Nah, kalau untuk lokakarya, untuk lokakaryanya atau pendampingan individu, pendampingan kelompoknya, maka lokakaryanya 8 JP. Nah, karena lokakaryanya ada 7, jadi kalau dulu kita lokakaryanya ada 9 ya, 9 lokakarya gitu ya. Nah, kalau sekarang ada 7 lokakarya plus lokakarya orientasi jadi 8, maka 8 dikali 8 sama dengan 64 gitu ya. Jadi ada 64 jam pelajaran. Ditambah dengan tes awal dan tes akhir ya Ibu Bapak ya. Oh, tes akhir ya di sini ya, maaf. Bentar. Saya geser dulu. Ya, tes awal dan tes akhir, betul. Ini tes akhir dulu ya, padahal harusnya tes awal dulu. Tes awal dan tes akhir ya, gitu ya, karena di setiap modul akan ada tes awal dan tes akhir. Jadi tes awal di paket modul 1, tes awal di paket modul 2, tes awal di paket modul 3 ada. Adapun tes awal di paket modul tes akhir di paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Totalnya semua 3 JP gitu ya, 3 JP 3 JP gitu ya masing-masing. Nah, dari sini kita lihat dari total keseluruhan JP-nya adalah 310 jam pelajaran. Jadi 310 jam pelajaran ini adalah total jam pelajaran yang perlu atau yang harus diikuti oleh CGP gitu ya, oleh CGP. Nah, total jam yang diampu oleh Ibu Bapak sesuai dengan masing-masing aktor tadi sudah saya sebutkan. Untuk narasumber ada 4, instruktur ada 20 ya, dari paket modul 1 sampai paket modul 3. Fasilitator ada 192 jam pelajaran, pengajar praktik 64 ditambah 24 gitu ya. Mungkin 24 ini bisa bertambah sesuai dengan jumlah CGP yang didampinginya dan lain sebagainya gitu ya, tapi totalnya semuanya 310 jam pelajaran. Ini hitungannya satu ya. Oke. Nah, ini struktur programnya ya Ibu Bapak. Nah, sebentar. Oke. Ini ya di PGP angkatan 7 ini ya,
saya yakin ibu bapak kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan programnya, saya yakin ibu bapak sudah molotov gitu ya, istilah nama ada orang Jawa Barat semua gitu ya. Nah, di angkatan 7 ini ada programnya, program PGP reguler dan ada program PGP rekognisi. Nah, ibu bapak saya yakin ada di antara ibu bapak yang ikut PGP rekognisi ya, ada 20 orang dari fasilitator yang ikut sebagai peserta rekognisi ya. Gitu ya. Jadi ada reguler, ada rekognisi. Kalau rekognisi ini dulunya Bapak PP ya, Ibu Bapak PP daftar jadi fasil, sekarang jadi fasil tapi berperan juga sebagai CGP itu ya. Oke. Nah, ini teori perubahannya, kita akan mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila ya Ibu Bapak dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang apa itu guru penggerak. Modul ajarnya juga Ibu Bapak sudah paham gitu ya. Ada beberapa modul ajar yang ada penambahan materi gitu ya. Jadi istilahnya materinya itu diperdalam dan diperluas gitu ya. Kalau teori spiral dari Brunner itu gitu ya, diperdalam dan diperluas gitu sehingga jumlah JP-nya pun bertambah menjadi 310 jam pelajaran. Nah, jadi intinya Ibu Bapak untuk yang PGP angkatan 7 ini gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, kita lihat di sini ada pembelajaran daringnya selama kurang lebih 5 bulan gitu ya Ibu Bapak ya, yang akan menyelesaikan paket modul 1, paket modul 2 dan paket modul 3 oleh fasilitator gitu ya dan instruktur gitu ya di dalam pemantauan pengajar praktik. Jadi 3 unsur ini tidak bisa lepas ya Ibu Bapak ya. Fasilitator, instruktur, pengajar praktik ini akan saling bekerja sama. Nanti sesi instruktur, para fasilitator masuk untuk memberikan penilaian kehadiran ke CGP-nya. Sesi ruang kolaborasi, pengajar praktik juga masuk gitu ya ke ruang kolaborasi. Pengajar praktik juga masuk ke sesi elaborasi pemahaman supaya bisa menyelaraskan materi yang disampaikan oleh instruktur ataupun fasilitator ketika Ibu Bapak pengajar praktik melakukan pendampingan individu ya, ataupun dengan kelompok dalam bentuk lokakarya. Nah, untuk dinas juga nanti mohon bantuannya Ibu Bapak dari dinas. Kami akan banyak berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan lokakarya itu ya, pelaksanaan lokakarya. Jadi nanti di angkatan 7 ini Ibu Bapak yang alhamdulillahnya gitu ya Ibu Bapak ya, lokakarya itu dilaksanakan di sekolah gitu ya, tidak lagi di hotel. Kalau dulu di angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 gitu ya, angkatan 4 setengahnya gitu ya, ada yang di hotel gitu ya kegiatan lokakaryanya. Karena ada Kepdirjen yang baru yang sudah berlaku, maka kegiatan lokakarya tidak lagi di hotel tetapi di sekolah ataupun di instansi milik pemerintah. Nah, kembali lagi ke komponen aktor program pendidikan guru penggerak Ibu Bapak. Nah, jadi insya Allah nanti jam 11 ya, kita akan melakukan pembukaan ya, kita akan melakukan pembukaan angkatan 7 gitu ya, yang akan dibuka oleh Mas Menteri Mas Nadiem Makarim. Lalu nanti jam 1-nya nanti akan masuk ke sesi sesi satker ya, akan masuk ke sesi satker. Nanti di jam 13 akan ketemu dengan Kapolja insya Allah gitu ya, lalu dengan penjelasan LMS untuk para CGP dan lain sebagainya, dan dilanjutkan dengan post test untuk para CGP-nya gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, insya Allah hari Sabtu kita akan melakukan lokakarya perdana ya. Para pengajar praktik ini harus sudah siap-siap nih, hari Sabtu sudah mulai lokakarya perdana. Pak,
bagaimana persiapan untuk lokakarya perdana Ibu Bapak? Semua persiapan lokakarya perdana itu sudah ada dalam LMS. PowerPoint untuk lokakarya perdana ada di dalam LMS. Kemudian ada yang menjawab ya, PowerPoint sudah ada di dalam LMS, lalu nanti rencana moderasinya pun sudah ada di LMS gitu ya. Nanti silakan dilihat LMS-nya. Pak, belum bisa akses LMS-nya, sabar ya. Usahakan insya Allah hari ini kami akan mempublish. Mudah-mudahan LMS-nya sudah bisa diakses oleh Ibu Bapak ya. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, setelah lokakarya perdana nanti kurang lebih sebulan ke depan gitu ya, atau 3 minggu ke depan, para pengajar praktik akan melakukan pendampingan individu selama 3 minggu atau sebulan ke depan. Itu para fasilitator ya sudah lakukan tugasnya dimulai tanggal 24 Oktober. Kita sudah masuk ke mulai dari diri ya Ibu Bapak ya. Nah, silakan nanti para fasilitator mengampu secara asinkronus, dieksplorasi konsepnya dan lainnya. Silakan, itu sudah mulai ada jadwalnya gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, kami juga untuk para fasilitator, kami sedang menunggu bahan yang terbaru, mudah-mudahan bisa update. Nah, grup fasilitator, grup dimanfaatkan grup fasilitator ini untuk saling berbagi terkait dengan materi PGP gitu ya, terkait dengan materi PGP. Silakan gitu ya. Oke. Grup PP pun sama gitu ya, silakan berbagi untuk masalah PGP, baik itu pendampingan individu ataupun pendampingan kelompok gitu ya. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, saya singkat ya karena ini kita sudah mau masuk ke ini. Jadi lokakarya dan pendampingan individunya gitu ya, lokakarya 1, pendampingan individu 1. Jadi kalau dulu kan sebelum lokakarya 1 ada pendampingan individu 0. Sebelum lokakarya 2 ada pendampingan individu 1. Kalau sekarang sebelum lokakarya 1 ada pendampingan individu 1. Sebelum lokakarya 2 ada pendampingan individu 2. Sebelum lokakarya 3 ada pendampingan individu 3. Sebelum lokakarya 4 ada pendampingan individu 4. Sebelum lokakarya 5 ada pendampingan individu 5. Sebelum lokakarya 6 ada pendampingan individu 6, dan sebelum lokakarya 7 tidak ada pendampingan individu gitu ya. Jadi lokakarya 6 ke lokakarya 7 gitu ya Bapak ya. Nah, ini Ibu Bapak sudah paham betul gitu ya apa yang perlu Ibu Bapak lakukan. Ini komponen aktornya ada instruktur, fasilitator, calon guru penggerak, pengajar praktik, semuanya perlu berkoordinasi dan bekerja sama ya Ibu Bapak ya. Nah, nanti Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan juga sebagai mitra kami dalam melakukan sosialisasi ataupun penugasan ataupun pemberdayaan program. Sementara kami dari BPGP Jawa Barat insya Allah diamanahi sebagai pengelola dan penanggung jawab oleh pusat dan Direktur KSSTK ya. Oke. Nah, ini mungkin perlu saya bacakan sedikit ya Bapak ya. Pengajar praktik perannya adalah menjadi coach dan mentor bagi CGP, memandu lokakarya, melakukan kunjungan sekolah dan mendampingi pembuatan rencana tindak lanjut, berkoordinasi dengan satker, berkoordinasi dengan fasilitator, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik kepala sekolah rekan sejawat, dikomunikasikan ke CGP dan melaporkan capaian guru penggerak. Ibu Bapak, pengajar praktik silakan komunikasi dengan para fasilitatornya. Di dalam kelas atau di dalam LMS itu sudah dibuatkan media komunikasi di bagian A. Nah, biasanya para fasilitator ataupun pengajar praktik ini jarang membuka yang bagian A gitu ya, bagian komunikasi antara instruktur dengan fasilitator dengan pengajar praktik jarang dibuka biasanya. Jadi nanti tolong dimanfaatkan ya Ibu Bapak ya untuk keberlangsungan
gitu ya, keberlangsungan dan mempermudah koordinasi. Nah, fasilitator juga sama Ibu Bapak, tolong nanti silakan manfaatkan forum komunikasi yang ada di dalam LMS gitu ya. Sebetulnya memang komunikasi itu bisa kapan saja, di mana saja, mau pakai SMS, mau pakai SMS sudah nggak mesin ya, mau pakai WA, mau pakai email, mau pakai apa silakan, tapi jangan lupakan di dalam LMS pun ada media untuk melakukan komunikasi itu, gitu ya, silakan. Nah, ini fasilitator bertugas menjadi pemandu pembelajaran daring, lalu memberikan umpan balik untuk tugas-tugas CGP, melakukan koordinasi dengan Satker, dan melakukan koordinasi dengan PP, dan membuat laporan kerja fasilitator. Instruktur juga sama, memberikan materi penguatan, membagikan praktik penerapan materi yang ada dalam modul-modul PGP, dan menjadi narasumber untuk pembekalan pengajar praktik dan fasilitator. Ini sekilas tentang peran Ibu Bapak gitu ya, di dalam PGP. Insya Allah nanti akan lebih didalami ketika Ibu Bapak sudah berperan sebagai ini gitu ya. Nah, Ibu Bapak, mungkin untuk yang reguler tidak terlalu banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin untuk yang reguler tidak terlalu banyak pertanyaan. Pun yang PGP rekognisi sebenarnya Ibu Bapak sudah paham betul, mudah-mudahan harapannya gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, kami dari BPGP Jawa Barat insya Allah fasilitator yang sebanyak 108 orang itu gitu ya, 108 orang fasilitator itu ini gitu ya, bukan itu ya, ini ya, Ibu Bapak ada di sini gitu ya, ada 98 dari ada 108 fasilitator gitu ya. Nah, di antara 108 itu ada 20 fasilitator yang mengikuti PGP rekognisi. Ya, PGP rekognisi. Ya, berarti mungkin Ibu Bapak berasal dari pengajar praktik ya. Lalu pengajar praktik yang telah melakukan pendampingan minimal 1 angkatan, lulus seleksi sebagai fasilitator, dan memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Di sini saya lihat ada Pak Rian, ada Pak Fadlan ya, yang saya kenal gitu ya, dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi ini insya Allah menjadi fasilitator yang sekaligus sebagai PGP rekognisi gitu ya, sebagai peserta PGP rekognisi. Nah, untuk fasilitator yang bertugas di dalam fasilitator PGP rekognisi, artinya fasilitator ya dia mengampu ke CGP gitu ya, dia mengampu ke CGP, tapi dia juga menjadi peserta gitu ya, peserta program rekognisi. Maka nanti akan ada fasilitator pemandunya gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi untuk yang 20 orang fasilitator PGP rekognisi atau peserta PGP rekognisi ya, bukan fasilitator rekognisi. Fasilitator yang ikut di program PGP rekognisi sebanyak 20 orang, nanti akan ada fasilitator pemandunya khusus, ada 2 orang. Jadi 1 fasilitator pemandu akan memandu, mengarahkan gitu ya kepada 10 orang program PGP rekognisi yang menjadi fasilitator di angkatan 7 ini ya. Oke. Nah, ini Bu Bapak ya, pada program PGP rekognisi peserta melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan menjalankan 2 peran, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai CGP gitu ya. Dan ketika menjadi CGP rekognisi melaksanakan beberapa tugas yang menjadi prasyarat ketuntasan belajar sebagai CGP rekognisi. Selama pelaksanaan tugas sebagai CGP rekognisi, maka CGP rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu ya, tadi yang sudah saya sampaikan, memberikan mentoring, umpan balik, dan penilaian. Setelah selesai menjalankan peran dan tugasnya, fasilitator atau peserta CGP rekognisi yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, ini ya Ibu Bapak ya. Nah, ini perannya ya, peran sebagai fasilitator mah tetap ya Ibu Bapak ke CGP, memfasilitasi diskusi, refleksi, memeriksa tugas-tugas, memotivasi, mencatat perkembangan, melakukan komunikasi dengan instruktur gitu ya. Itu tetap gitu ya, peran sebagai fasilitator. Tapi ketika Ibu Bapak nanti sebagai CGP rekognisi ya, yang 20 orang itu, maka nanti Ibu Bapak juga akan ikut tes awal, tes akhir gitu ya. Ibu Bapak juga harus menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul, melakukan aksi nyata. Nah, ini ya, melakukan aksi nyata di modul 1.4, 2.3, dan 3.3 gitu ya.
dan aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir ya. Jadi ini ya PGP rekognisinya. Jadi nanti Ibu Bapak selain jadi fasilitator, Ibu Bapak juga sebagai CGP ya, gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak daftar CGP dan PP yang masing-masing yang ada di kabupaten kota ya, Ibu Bapak. Untuk tahun ini angkatan 7 BBGP Jawa Barat seperti yang tadi saya sampaikan ada 2.272 CGP. Mungkin akan bergerak gitu ya sedikit karena ada beberapa CGP yang ya slide-nya ya sudah. Oke, siap ya, akan bergerak gitu ya, nggak sekitar 2.372, mungkin 2.370 atau 2.369 gitu ya, karena sudah teridentifikasi ada beberapa CGP yang mundur ataupun ada CGP yang meninggal dunia. Nah, kami di angkatan 7 ini ada 22 kabupaten kota ya, ada 22 kabupaten kota yang di dalam koordinasi kami dalam pelaksanaan PGP angkatan 7 ini yang di Provinsi Jawa Barat, karena kami PBGP Jawa Barat jadi mengkoordinasikannya Jawa Barat aja ya, gitu ya, nggak kayak dulu gitu ya. Nah, angkatan 7 ada 22 kabupaten kota, angkatan 6 ada 12 kabupaten kota, angkatan 5 ada 8 kabupaten kota, ada 6 kabupaten kota, ada angkatan 4 ada 8 kabupaten kota yang insya Allah di dalam koordinasi kami. Jadi mohon mohon kerjasamanya dari fasilitator dan pengajar praktik yang ada di angkatan 7 ini gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, boleh silahkan disampaikan secara bijak kepada kami gitu ya, ataupun boleh ditanyakan melalui WA fasilitator ataupun WA pengajar praktik gitu ya. Jadi mohon kita saling membantu ya Ibu Bapak ya untuk kesuksesan pelaksanaan PGP angkatan 7 ini. Nah, jadi untuk para fasilitator insya Allah kita akan mulai di tanggal 24 Oktober nih gitu ya, mulai diri. Nah, untuk para pengajar praktik insya Allah Ibu Bapak akan mulai bertugas di tanggal 22 Oktober di Lokakarya Orientasi. Nah, Lokakarya Orientasi ini suratnya sudah terbit ya. Suratnya sudah terbit. Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak dinas gitu ya. Terkait dengan Lokakarya Orientasi ini untuk kesiapan di sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, begitu mungkin Ibu Bapak ya. Jadi nanti fasilitator ini silakan punya jadwal kan ya. Nah, jadi mohon mulai dari sekarang supaya Ibu Bapak tidak tidak menanyakan hal-hal yang sama misalnya gitu ya. Jadi mohon filingnya bisa mulai dibenahi gitu ya. Kalau misalnya ada surat atau ada pemberitahuan dari kami, mohon difailkan dengan baik supaya nanti Ibu Bapak tidak mengulang-ulang. Ini mana ya suratnya? Padahal udah ada di atas. Jadi ya itulah, karena memang kadang-kadang kalau ada grup WA jadi jadi ajang melepas rindu ya, nggak apa-apa sih, silahkan aja. Tapi ya bisa disesuaikan lah Ibu Bapak ya dengan kepentingan kita menyediakan WA itu untuk memfasilitasi para CGP kita. Oke, itu ya saya kira ini untuk yang rekognisi Ibu Bapak ya. Ini untuk yang rekognisi. Ini juga sudah ada sih di jadwal ya, silakan dicermati. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Pada intinya saya ingin mengucapkan selamat kepada para fasilitator dan para pengajar praktik yang bergabung di dalam koordinasi BBGP Jawa Barat untuk angkatan 7 ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyukseskan ya Ibu Bapak ya, sama-sama menyukseskan kegiatan PGP di angkatan 7 ini. Gitu. Mangga Pak Rian, silakan Pak Rian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya Pak, saya CGP rekognisi, juga saya juga fasilitator. Sampai hari ini Pak saya buka belum bisa akses, satu yang fasilitator belum bisa masuk ke LMS, yang keduanya yang rekognisi pun ini masih belum bisa, masih ada tampilannya, masih yang kemarin masih menunggu konfirmasi Pak. Jadi apakah hari ini, sedangkan kan di jadwal besok sudah mulai pretest, jadi
apakah hari ini sudah mulai bisa diakses? Karena besok harus sudah pretest itu Pak. Itu Pak yang pertama. Yang kalau kedua Pak, kalau ada halangan misalnya kegiatan sebagai fasilitator, apakah bisa diinvalkan atau bagaimana ya? Misalnya ada kegiatan yang penting lah gitu ya. Nanti saya akan japri ke Bapak ya, kalau ini, tapi dasar umumnya itu. Yang LMS dulu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Selamat ya Pak Rian. Akhirnya Pak Rian masuk sebagai fasilitator ya, alhamdulillah ya. Masuk sebagai fasilitator dan masuk sebagai peserta PGP rekognisi. Pak Rian, Ibu Bapak, memang LMS-nya sedang kami proses ya Ibu Bapak ya. Tapi kalau Ibu Bapak mau mencoba, silakan Ibu Bapak bisa masuk ke alamat kan di atas itunya ada LMS berapa gitu ya. Nah, coba masukin ke LMS 25 gitu ya, LMS 25 berapa gitu ya. Bu Teti nanti bisa dikirim di chat ya, LMS 25 berapa, tapi menggunakan browser yang lain, dicoba aja. Barangkali sudah siap. Kalaupun belum, ya nanti kami akan koordinasikan dengan tim pusat yang mengurusi tentang LMS ini. Mudah-mudahan bisa segera terbuka ya Ibu Bapak ya, sudah bisa terakses mudah-mudahan. Tadi sudah diberi oleh Bu Teti, tapi yang LMS tadi Pak, tapi masih belum juga di saya. Nah iya, mudah-mudahan nanti sesaat sebelum pelaksanaan pretest sudah bisa terakses ya, mudah-mudahan ya. Amin. Baik, Makasih, kita Pak. juga menunggu dari pusat Pak, mudah-mudahan ya. Nah, tugas fasilitator bisa diinvalkan tidak? Sebenarnya tugas fasilitator itu kan kalau yang saya rasakan ya tidak terlalu sulit gitu ya Ibu Bapak ya, karena kan kita bisa mengatur waktu kapan kita melakukan sesi asinkronusnya. Silakan aja kalau asinkronus Maya mau tengah malam juga Ibu Bapak mau buka LMS silakan gitu ya. Nah mungkin untuk yang sesi ruang kolaborasi gitu ya, nah ruang kolaborasi harapannya ruang kolaborasi itu dilaksanakan sesuai jadwal gitu ya, harapannya dilaksanakan sesuai jadwal yang ada di sesi ruang kolaborasi yang di dalam surat itu ya. Nah Pak, bagaimana kalau misalnya saya tidak bisa di ruang kolaborasi pada saat jadwal tersebut? Kita bicarakan ya, gitu ya, mudah-mudahan bisa ada solusinya gitu ya. Tapi idealnya memang ruang kolaborasi dilaksanakan pada jadwalnya gitu ya Pak Rian, gak usah diinfokan Pak Rian ya, gitu ya. Kita laksanakan saja tugas kita sebagai fasilitator gitu ya Pak Rian ya. Terima kasih Pak. Oke, nuhun Pak Rian. Pak Solihin, mangga silakan. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak terkait dengan pengkelasan kan Pak untuk loka orientasi, karena kan di angkatan sebelumnya kita itu sudah diberikan daftar nama untuk pengkelasannya gitu kan. Jadi sesuai dengan apakah di angkatan 5 itu orientasi 1 kelas 2 PP, tapi kalau sekarang 1 kelasnya berapa PP, 2 atau 3 gitu. Terus nanti untuk mengeset kesiapan di lokasi Pak untuk pengkelasannya gitu, biar karena di pihak PP pun bertanya ke kami, Pak Iin cenah Ari Abdi sekelas sareng saha dan lain sebagainya gitu Pak. Pak sementawis hatur nuhun Pak. Siap, hatur nuhun Pak Iin. Untuk loka karya orientasi pengkelasan silakan nanti langsung aja sama PP ya, dan sama dinas silakan dikoordinasikan aja di sana gitu ya. Karena ya kalau dulu ya kita berbicara dulu sejarah gitu ya. Kalau dulu kami membuat pengkelasan nih dari Satker gitu ya, dari Satker buat kelas ini PP ini sama ini, PP ini sama ini gitu ya. Ternyata ada beberapa yang memang bisa jalan, ada beberapa yang tidak bisa jalan gitu ya, karena sesuatu dan lain hal. Pak cenah abdi mah alim sareng PP eta, Pak abdi mah hoyong sareng PP ieu gitu nya. Nah sekarang mah silahkan diatur saja oleh PP-nya dengan bantuan dinas, mungkin boleh silakan koordinasikan. Satu kelasnya itu kalau sekarang 3 PP Pak gitu ya, satu kelasnya itu sekarang 3 pengajar praktik. Silahkan dikoordinasikan saja oleh, mungkin nanti ada pengajar praktik setiap kabupaten kota ini, mohon
sudah membuat atau memilih koordinator PP ya, supaya kami juga mudah untuk berkoordinasi gitu ya. Nanti ada grup khusus koordinator PP mungkin yang dapat memudahkan, atau dinas juga tidak ke setiap PP menghubungi tapi ke koordinatornya supaya lebih mudah pelaksanaannya. Ya, kita insya Allah akan membuat mudah lah insya Allah gitu ya. Silakan untuk yang lokakarya silakan diatur oleh PP dan dengan bantuan dinasnya. Itu Pak Ihin. Siap, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nuhun Pak Solihin. Pak Punten, Pak Mahmud. Dadang. Siap, Pak Mahmud dulu ya. Pak Mahmud tadi sudah resen. Silakan Pak Mahmud. Ya, terima kasih Pak Dadang. Soalnya Mangga. desain. Yang pertama Pak Dadang, ini sudah masuk ke teknis. Padahal tadi sudah disinggung-singgung masalah LMS. Termasuk mungkin Pak Dadang di dalamnya ya, rekamannya itu mungkin sedang diperbaiki juga. Karena saya coba-coba sudah mulai itu rekaman dan ya sebagai informasi saja ya, satu. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapatkan katakanlah nomor telepon CGP itu dari mana data-datanya seperti itu. Makasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud. Pak Mahmud teh fasil ya. Punten abdi Ya, Pak Dadang. Ya, siap. Ya, punten. Iya, jadi Ibu Bapak untuk para fasil nanti akan kami sebarkan ya link untuk mengisi akun yang biasa digunakan dalam Google Meet gitu ya. Biasanya kan kalau saya pakai instrukturbelajar.id gitu ya, atau Ibu Bapak yang lain yang nanti akan kami aktifkan akun premiumnya gitu ya, karena minggu depan kita sudah ada ruang kolaborasi, maka nanti ketika ada yang nge-share terkait dengan link untuk mengupdate akun, mohon untuk segera diisi supaya kami bisa langsung aktifkan akun premium gitu ya, untuk merecord gitu ya. Oke, nuhun Pak Mahmud. Yang kedua teh tadi teh apa Pak Mahmud tuhnya hilang mana pada? Ingin data-data minimal nomor. Data-data CGP ya. Baik Ibu Bapak, seperti biasa nanti insya Allah di setiap kelas akan ada admin ya, di setiap kelas akan ada admin. Nanti Ibu Bapak bisa nanya ke admin ya, nanti Ibu Bapak bisa nanya ke adminnya, atau Bapak cina adminnya nu mana kin, tenang, dengan berjalannya waktu insya Allah adminnya juga akan ketahuan dengan sendirinya gitu ya Pak. Mohon bersabar ya. Tenun Pak Mahmud. Iya. Mangga Bu Dewi Sunarti, silahkan. Kasih Pak Dadang. Ya. Ini Pak Dadang mau nanyakan, kalau untuk untuk sebelum kegiatan yang hari ini kan terakhir pengumpulan surat tugas ya Pak Dadang. Nah, ini ada dari CGP menanyakan untuk upload surat tugasnya di drive yang sudah disediakan itu apakah untuk perwakilan atau gimana ya Pak Dadang? Surat tugas yang mana Bu? Yang untuk CGP-nya Pak. CGP. Nah, itu kan di surat undangan itu ada untuk pemberitahuannya upload surat tugas dulu ya Pak ya? Halo? Betul Bu. Oh iya. Ya. Ya seperti itu Pak. Ada drive-nya. Nah itu untuk uploadnya, apakah kan itu ada beberapa nama ya Pak ya? Untuk uploadnya apakah dilakukan sendiri oleh CGP itu atau mungkin perwakilan nanti bareng-bareng gitu Pak? Bagaimana ya Pak? Ya, boleh sendiri-sendiri boleh kolektif oleh dinas juga boleh kolektif juga boleh Bu, katanya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi opsional ya Pak ya? Iya, mangga. Baik. Terima kasih Pak Ida. Terima kasih Bu Dewi. Lanjut ya, Ibu Bapak, saya batasi sampai Bu Ida ya. Mohon maaf jangan ada yang nambah lagi resen. Karena Ibu Bapak justru yang penting ini tentang penganggaran ya, tentang pembiayaan yang akan disampaikan oleh Bu Fitri nanti. Nanti kita kan jam 11 mau masuk ke ruang pembukaan ya dengan Mas Menteri. Oke, silakan Pak GTK, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya tanyakan berkenaan dengan CGP revisi Pak.
Ini untuk standarisasi mekanisme seleksinya itu apakah sama Pak dengan CGP reguler? Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak yang menanyakan Pak, para kepala sekolah khususnya yang ingin masuk di program CGP rekognisi, ini batas usia Pak ini karena kan persyaratan 50 ini kalau kepala sekolah kita udah pada lebih gitu Pak. Itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kabid. Waalaikumsalam. Sementara ini memang untuk PGP rekognisi itu asalnya dari PP ya, dari PP yang sudah melakukan tugasnya gitu ya, PP yang sudah melakukan tugasnya pun ada ya. Saya rasa sama mungkin ya proses seleksinya gitu. Kalau untuk yang PP mungkin juga sama melalui SIM PKB ada gitu ya, daftar PGP rekognisi. Nah kalau kemarin setahu saya PGP rekognisi ini adalah yang usianya belum mencapai setengah abad Pak gitu ya, belum mencapai 50 tahun kepala sekolah itu bisa daftar PGP rekognisi. Nah bagaimana yang kepala sekolah sudah lebih dari 50 tahun sampai saat ini untuk daftar sebagai PGP rekognisi itu belum 50 tahun supaya nanti bisa ini. Persyaratannya masih sama ya Pak? Persyaratannya masih sama Pak Kabid. Ya, persyaratannya Ya, masih. terima kasih Pak. Ya, hatur nuhun Pak Kabid. Ya, Pak Rangga, silakan Pak Rangga. Pak Dadang, ketemu lagi kita. Ya, Pak Rangga, alhamdulillah. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, izin tadi kan sudah dibahas ya tadi soal terkait pembagian kelas PP dan CGP-nya. Tadi juga di grup sama Bu Teti dikasih dasar, ini Bapak Ibu dasar untuk pembagian PP dan CGP. Setiap kelas kan satu PP kan 3 ya Pak Dadang, dengan Kelas jumlah 3 PP. 3 PP dengan jumlah CGP mungkin 15 atau 20 CGP. Nah kalau yang kata kelima mah kan sudah dari BWGP waktu dia beberapa TK. Nah di kita berarti untuk memastikan nanti kita koordinasi ya sama PP-nya pembagian kelasnya seperti apa ya, karena kan itu biar ibaratnya tidak lihat jenjang tapi kan mereka kolaborasi, saya misalnya satu PP-nya SMA, satu PP-nya SD atau SMK seperti ya Pak Dadang ya. Betul, betul Pak Rangga. Lebih perjelas lagi itu prinsipnya Pak, kami dinas dan PP-nya mungkin membahas untuk pembagian kelasnya gitu ya Pak Dadang ya. Betul, tidak Pak Rangga. tidak dari BPGP gitu tidak. Iya. Betul. Terus langsung dilaporkan Pak ke BPGP atau bagaimana pas setelah itu? Ya, jadi untuk pembagian kelas prakarya silakan ya dikoordinasikan antara dinas dengan PP. Ya, tidak usah dilaporkan ke kami Pak, nanti dilaksanakan aja pada saat lokakarya. Siap Pak Dadang. Ya. Terus satu lagi Pak Dadang, Ya. terkait ATK mungkin ya. TK, ya. Ke siapa Pak? Mungkin dapat arahan nggak Pak pada untuk distribusi ATK kan biasanya kemarin kan ada hamil 1 ya Pak, gitu ya. Kalau izin kalau boleh masukkan Pak. Dan sekarang mungkin sudah ATK, jadi besok kalau emang udah informasi kita standby Pak, gitu. Cuman yang kata kelima aja, maaf mungkin pertama kali ya Pak, kita setelah libur berapa bulan tuh angkatan 5 ya terdapat jam 12 malam Pak. Itu judul masukkan Pak. Kalau boleh Siap Pak Rangga. lebih sore Pak kami standby, dan kalau emang belum packing kami siap Pak di packing di tempat itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Rangga. Ya, terima kasih masukannya juga. Ya, memang kami sedang berproses untuk menjadi lebih baik ya, Ibu Bapak dari pihak dinas. Mohon maaf kalau misalnya nanti kami ngaririweh Ibu Bapak gitu ya. Tapi kami berusaha untuk berproses menjadi lebih baik. Mudah-mudahan masukan-masukan dari Ibu Bapak bisa membantu kami untuk menjadi lebih baik ya, Pak Rangga. Atur nuhun Ibu Bapak. Bu Ida, silakan. Terima kasih nih. Maaf suara agak, saya lagi batuk. Oh, Ya terima kasih Pak Dadang. Ya, Bu Ida. Ini juga pertanyaan teman-teman yang lain sebenarnya. Pada
angkatan 4 kemarin kan 9 bulan ya Pak Dadang. Ya. Tetapi kami fasilitator kok banyak ya, beberapa yang mengikuti lokakarya, tapi banyak yang tidak diajak lokakarya. Dan sebenarnya kami kan pada saat itu 9 bulan ingin bertemu sekali saja, walaupun sifatnya kami ini kan angkatan udara, hanya gentayangan aja di atas. Tetapi berilah kesempatan fasilitator itu bertemu dengan CGP-nya sekali saja, ibaratnya misalnya untuk angkatan ini 6 bulan sekali saja ikut lokakarya. Kalau untuk saya kemarin alhamdulillah masih dilibatkan, diikut sertakan lokakarya walaupun sekali itu di Bogor. Tetapi ternyata banyak juga teman yang tidak pernah ikut lokakarya, tetapi ada yang ikut. Nah, ini usul Pak Dadang, barangkali adalah buat fasilitator, karena apalagi sekarang sebelum lokakarya, pendampingan lokakarya sampai lebih banyak lokakarya sekarang ini, dan yang hadir PP. Nah, untuk fasilitator apa tidak ada sama sekali jadwalnya, ya apa sekali ketemu dengan daerah lain, sekali ketemu dengan CGP, seperti itu barangkali Pak. Baik. Untuk ini terima kasih banyak. Ini Terima kasih, belakang Bu Ida. kemarin Pak yang angkatan 4 seperti Baik, itu. terima kasih Bu Ida Prihantina. Iya. Iya, ini orang tua saya ini, Bu Ida ya. Bu Ida, ibu bapak yang lain memang desainnya lokakarya itu dihadiri oleh dan difasilitasi ya, tentu saja difasilitasi oleh pengajar praktik gitu ya. Lokakarya itu difasilitasi oleh pengajar praktik gitu ya. Jadi desainnya memang fasilitator itu bertemu dengan CGP-nya itu secara daring desainnya gitu ya Ibu Bapak ya. Kalau kemarin ada beberapa fasilitator, ini dari kami gitu ya, ada beberapa fasilitator yang dilibatkan, itu kan tugasnya sebagai petugas monef atau apapun, walaupun memang tidak ada kewajiban sebetulnya gitu ya, tidak ada kewajiban fasilitator hadir secara luring. Jadi nanti kembali lagi ke kebijakan Ibu Bapak semua ya. Mudah-mudahan dapat memahami bahwa fasilitator itu melakukan kegiatannya secara daring, yang melakukan kegiatan secara luring adalah pengajar praktik pada saat lokakarya. Mudah-mudahan nanti usulannya kami tampung gitu aja. Terima kasih. Yang penting didengar aja. Siap, Ya. makasih. Terima kasih banyak. Kak Oke, Dadang. makasih Bu Ida. Satu lagi ya Bu Elis, mangga Bu Elis, silakan. Kak Dadang, ini Ya, pertanyaan Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan terakhir. Ya, ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Elis. Ya, Bu Elis, ya. Bapak maaf saya dari Sumedang, Pak. Sumedang, Tandang. Ya, gimana Bu Elis? Ini tiba-tiba nih CGP saya satu, padahal kan hari ini mau pembukaan, besok hari Senin kita mau lokakarya, tiba-tiba satu orang dirawat di rumah sakit baru hari ini. Itu bagaimana? Dia ingin tetap ikut, cuma hari ini masuk rumah sakit. Nah gitu. Sedangkan saya lihat di jadwal hari ini harus ada pretest paket modul 1. Besok. Nah ini mohon kebijakannya Bapak. Begitu. Baik, Bu Elis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Turut turut prihatin CGP-nya ada yang masuk ke rumah sakit. Jadi nanti kalau CGP tidak bisa ikut lokakarya gitu ya Ibu Bapak ya, ya sudahlah gitu ya, dianggap tidak hadir Ibu Bapak ya. Jadi kebijakannya sekarang mas seperti itu Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya ada lokakarya nih, tiba-tiba CGP-nya nggak bisa hadir karena menikah misalnya ya, atau menikahkan gitu ya, atau menikah lagi misalnya gitu ya. Nah itu nggak usah difasilitasi daring Ibu Bapak. Kalau dulu mah kan CGP nggak hadir, fasilitasi daring sambil luring sambil daring, liurnya Ibu Bapak ya. Kebayangkan waktu itu Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Nah jadi untuk yang tidak hadir
ya sudah tidak hadir saja tidak apa-apa. Untuk pretestnya bagaimana atuh Bapak pretestnya? Nanti pretestnya silakan koordinasikan dengan admin. Mudah-mudahan bisa dibuka aksesnya ketika CGP-nya sudah siap melaksanakan pretest. Gitu Tapi ya. bisa lanjut ya Bapak, misalnya untuk lokakarya berikutnya kebetulan misalnya sudah sembuh, lanjut begitu ya Pak ya? Lanjut, Bu, lanjut. Jadi Ibu Bapak gini ya, untuk penilaian CGP itu ada berapa persen gitu ya kehadiran secara luringnya itu yang ada celah untuk tidak hadir gitu ya, tapi usahakan kalau bisa hadir terus gitu ya, tapi ada sekali atau 2 kali kalau nggak salah ya nggak hadir di sesi luring misalnya atau sesi sinkronus itu sih masih bisa ditolerir. Nanti saya lihat lagi aturannya ya Bu Elis ya. Siap Bapak, terima kasih. Ya. Teman, Ibu Bapak hatur nuhun, kita akan mendengarkan terkait dengan pembiayaan ya oleh Ibu Fitri, Bu Teti. Ya, Ibu Fitri, apakah sudah ada di ruangan Zoom yang berbahagia ini, Bu Fitri? Atau Ibu Tri? Oh, sudah ada. Mangga, silakan Bu Fitri, waktu dan tempat. Bukan waktu dan tempat ya, Zoom saya serahkan ke Bu Fitri. Mangga, nuhun. Ya, terima kasih Pak Dedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembiayaan lokakarya dan pendampingan individu. Saya izin share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ini terkait pembiayaan prakarya PGP. Ini kan tanggal 22 ini kan kita akan melakukan lokakarya orientasi angkatan 7. Ada beberapa poin-poin yang harus dibiayai kami. Di sini ada ATK yang disediakan, ATK kelas, dan juga ATK kegiatan, kemudian perlengkapan terdiri dari notebook, pulpen, goodie bag, masker. Nah ini semua ini sudah diadakan oleh tim kami untuk CGP Jasa. Jadi nanti barang ini akan dikirim di drop ke sekolah oleh tim ULP dari PPG Pejabat. Kemudian apa saja yang dibiayai pada saat lokakarya ini? Ada biaya kebersihan, yaitu biaya kebersihan untuk satu sekolah. Di sini yang diberikan sebesar 500.000. Kwitansi, tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Pada saat lokakarya ini juga diberikan konsumsi, dan konsumsi ini untuk makan 1 kali, snack 2 kali. Dan dipotong pajak sebesar 2%. Terkait honorarium, apa saja honorarium untuk panitia? Di sini ada honorarium penanggung jawab, honorarium ketua panitia, juga honorarium anggota. Kemudian ada honorarium penceramah daerah yang memberikan pembukaan kegiatan prakarya. Dan juga honor pengajar praktik. Di sini kami berikan per JP-nya 75.000. Terkait belanja perjalanan, apa saja yang kami biayai? Di sini transport lokal itu diberikan kepada CGP, kepada pengajar praktik, panitia daerah, KS dan PS. Karena kebetulan untuk lokal orientasi melibatkan KS dan PS, kepala sekolah dan pengawas. Diberikan transport lokal sebesar 150.000. Uang harian fude kami berikan kepada panitia daerah, kemudian kepada CGP pesertanya, pada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Untuk pengajar praktik karena sudah diberikan honor, jadi tidak mendapatkan uang harian fude. Ini pembiayaan pendampingan individu. Pendampingan individu pengajar praktik ke sekolah-sekolah
diberikan konsumsi pengajar praktik untuk satu orang. Alokasi di anggaran kami itu untuk 5 hari, dikali satu kegiatan sebesar 50.000, itu 1 kali makan dan sekali snack. Dibuktikan dengan kwitansi atau nota pembelian makan. Kemudian transport lokal selama pendampingan kami berikan sebesar 150.000 per hari. Honor pengajar praktik selama pendampingan itu sebesar 1 orang dikali 4 JP dikali jumlah CGP dikali 75.000 dan dipotong pajak sesuai golongan. Nah, ini pembiayaan berikutnya terkait pembiayaan pelatihan modul. Dana yang kami sediakan untuk honor fasilitator itu diberikan per GP-nya 150.000 dipotong pajak sesuai golongan. Dan diberikan juga biaya pusat untuk fasilitator dan peserta sebesar 150.000 per bulan. Untuk pembiayaan, demikian dari saya. Kalau terkait pembiayaan Bapak Ibu, mungkin nanti selanjutnya kita bisa diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Tian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau baru kali ini menjadi fasilitator, Bu. Kalau kemarin jadi PP kan kita diberi honorariumnya ketika lokakarya, Bu ya. Kalau di fasilitator bagaimana, Bu, mekanismenya? Kita transfer, Pak. Nanti datanya dilengkapi. Mungkin nanti dari tim PGP akan memberikan format data yang harus Bapak isi terkait nomor rekening, buku tabungan. Itu, Pak. Nanti kami transfer mekanismenya. Kalau saya tambahkan ya Bu Fitri, jadi untuk fasilitator nanti kita akan hitung JP-nya per paket modul, gitu ya, per paket modul. Jadi kalau paket modul 1, insya Allah nanti dibayarkannya setelah selesai paket modul 1 selesai, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Desember ya, insya Allah gitu ya, Desember selesai paket modul 1 dengan aksi nyata mungkin di 1.4 dihitung dulu, dinilai, baru nanti kita akan bayarkan per paket modul. Jadi bukan per modul ya, tapi per paket modul, gitu. Gitu ya, Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dadang. Terima kasih, Pak Bu Fitri. Ya, dari Pak Jenal Habibin. Baik, terima kasih Bu. Saya dari Kabupaten Bogor. Kan tadi pas di slide itu disampaikan bahwa untuk pendampingan itu 5 hari ya Bu ya, kalau nggak salah saya. Nah, terkait dengan jumlah PP kami, kebetulan kami dapat itu 7 CGP. Jadi kebetulan kan kalau nggak salah itu per hari ya untuk pendampingan itu, berarti kita dimaksimalkan untuk 5 hari pendampingan atau bagaimana sesuai dengan jumlah CGP yang sebanyak 7 orang tersebut. Kalau alokasi anggaran di kami itu 5 hari ya Pak, jadi sebaiknya dimaksimalkan 5 hari. Begitu Pak Dadang, mungkin di jadwalnya bisa diatur ya Pak ya? Iya Pak, jadi untuk transport, untuk konsumsi gitu ya, Bu Fitri ya, itu maksimalnya 5 hari. Jadi mungkin silakan diatur ada 1 hari yang Ibu Bapak bisa mendampingi ke 2 CGP dalam waktu yang berbeda gitu ya. Misalnya paginya ke CGP A, sorenya ke CGP B mungkin gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi diatur. Mudah-mudahan bisa diatur. Tapi untuk penghitungan JP untuk pendampingan individunya tetap sesuai dengan jumlah CGP-nya. Jadi kalau CGP-nya ada 7, berarti nanti 4 JP-nya 4 JP dikali 7 gitu ya, untuk penghitungan honor pendampingan individunya. Kecuali kalau ketahuan misalnya gitu ya, kalau ketahuan misalnya ada CGP-nya disatuin nih pendampingan individunya, ya berarti tidak dibayarkan yang satunya. Itu Pak Jaina.
Jadi baru 5 hari ya Pak ya. iya, Dikondisikan oleh kami PP-nya untuk menyesuaikan jam. betul. Sama-sama Pak Jaya. Dari Pak Andri Wijaya. Bu, terima kasih. Yang pertama tadi saya dengar tentang pulsa ya. Pulsa tadi kabarnya hanya untuk fasil dan CGP. Kalau PP dapat tidak, bukannya kabarnya juga kemarin waktu pembekalan PP juga wajib hadir di eksplorasi dan ruang kolaborasi gitu. Yang pertama. Terus yang kedua tadi juga dipaparkan untuk makan dan snack harus ada kwitansi. Nah itu pelaporannya seperti apa? Ya, itu saja mungkin. Terima kasih Bu. Untuk makan dulu ya Pak, saya jawab. Pertanggungjawabannya itu atau nota pembelian makan Pak. Mau rumah makan atau apa Bapak beli makan, ada struk pembelian makan pun bisa. Jadi intinya yang uang yang kami berikan itu harus ada buktinya pertanggungjawabannya. Jadi kami bisa, Bapak bisa reimburse ke kami dan kami memberikan penggantian konsumsi. Untuk pulsa CGP juga, CGP dan tadi fasilitator ya Pak ya, untuk PP juga ada 150 per bulan. Untuk snack itu kwitansinya harus sesuai dengan yang di tadi 85.000 itu ya Bu? Kalau pendampingan individu itu 50.000 Pak. Oh 50.000, oke siap. 50.000 itu udah makan dan snack. Makan satu kali, snack satu. Satu hari itu ya? Satu hari. Terima kasih Bu. Pak Rusmin Nuryadin. Boleh, terima kasih Bu Fitri. Ini terkait tadi ya Pak, transport itu kan untuk jaraknya itu kan kadang beda-beda. Kebetulan saya itu dari tempat lokasi saya tinggal dengan pendamping itu cukup jauh. Kemarin tuh saya estimasi itu sekitar 2 jam. Ternyata pas disurvei ke sana Bapak itu hampir 3 jam lebih gitu loh. Karena situasi yang lumayan karena hujan, kemudian Medan juga gitu ya. Nah itu bagaimana untuk pertimbangan transport? Apakah ada penginapan atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Bapak berarti pengajar praktik ya Pak ya? Betul, untuk pendampingan individu. Pendampingan individu. Kalau sebetulnya kami berikan transport lokal 150.000 itu tanpa bukti transport lokal. Tapi ketika perjalanan itu jauh dan sebetulnya melebihi dari 150.000 harus Bapak buktikan dengan kwitansi perjalanan. Misalkan Bapak naik travel atau apa yang harganya ternyata 200.000 ya. Nanti buktinya bisa berikan ke kami. Jadi kami berikan sebesar 200.000 gitu. Jadi harus ada bukti dulu Pak, at cost untuk di luar kalau dia lebih dari 150.000. Untuk penginapan ketika itu jauh sekali dan Bapak hari H itu tidak bisa berangkat di hari H ya dan harus menginap, nanti ada penggantian penginapan, tapi mungkin Bapak harus melampirkan dulu bukti penginapannya. Baik Ibu, terima kasih. Bu Dari, Fitri, ya? penggantian penginapan ya, bukan bantuan penginapan. Sebetulnya ada bisa, tapi kalau ada bukti bisa kan ganti. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya. Lanjut. Nur Hayati. Enggak Bu? Ya, maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya belum masuk ke Pak Dadang, saya belum masuk ke WA grup yang Fasil Angkatan 7 ya. Jadi saya ketinggalan informasi ini, kebetulan saya dapat infonya dari teman sekantor, jadi mohon maaf. Saya belum masuk ke Dari Pak Dedi ya, Ibu ya dapatnya. dari Pak Niam saya Pak. Oh, dari Pak Niam. Iya, nanti saya lihat dulu ya Bu ya. Ibu tuh masuk enggak ya ke angkatan 7 Bu? Itu Bu. Ada saya lihat kelasnya di. Ya Bu, nanti saya lihat ya, nanti saya masukkan nomornya ya. Oke, ya enggak Bu. Silakan.
ini sinyalnya kurang bagus. Bu Nur. Itu aja ya Bu Nur. Mangga lanjut ke Pak Asep Saifullah, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri Pak Dadang. Saya kebetulan baru kali ini menjadi pasir. Kalau bertanya kepada pasir yang di angkatan sebelumnya itu kan satu kelas hanya 10-12. Saya di LMS saya lihat itu ada 24 orang CGP. Nah, apakah itu untuk satu kelas atau dua kelas? Kemudian berkenaan dengan tadi honorarium dan sebagainya per JP-nya 50 itu kan ada time spend. Bagaimana hubungannya dengan time spend? Mungkin itu saja. Ya, apakah yang 24 itu satu kelas atau dua kelas, dan apakah hubungannya dengan bagaimana pemenuhan time spend di LMS? Terima kasih Ibu Fit. Nurhayati. Baik, terima kasih Fasil. Pak Asep, untuk Pak Asep karena satu CGP-nya ada 24 CGP, maka Bapak mendapatkan 2 kelas, Pak. Gitu ya, 2 kelas. Nah, nanti tentu saja time spend-nya harus dipenuhi ya. Nanti kami akan membuatkan, biasanya pusat akan mengeluarkan jadwal mulai dari diri untuk modul 1.1T berapa JP. Jadi kalau 2 kelas berarti X dikali 2 JP. Dikali 2. Misalnya JP-nya 1 nih mulai dari diri, maka nanti time spend-nya harus terpenuhi 1 dikali 2. Karena Bapak 2 kelas gitu ya. Jadi yang 2 kelas itu jangan menghitung yang 1 kelasnya, tapi yang 2 kelasnya gitu ya. Walaupun secara asinkronusnya itu bisa dilaksanakan bersamaan ya. Tapi secara sinkronus ketika nanti Ibu Bapak melakukan ruang kolaborasi, maka ruang kolaborasinya dilakukan 2 kali kalau Ibu Bapak mendapatkan 2 kelas gitu. Itu Pak Asep. Jadi insya Allah time spend harus terpenuhi ya untuk fasilitator. Gitu ya. Ya. Ya, nuhun Pak. Makasih, makasih. Ya. Kan Pak Asep lagi, Pak Asep Haryana. Itu ama nggak Pak Asep lagi? Terima kasih Ibu Nur Fitri, Pak Dadang. Ini sama banget kok pertanyaannya dengan Pak Asep lagi yang barusan. Jadi pertama ya. Dalam mungkin Pak. Ya, kebetulan saya lihat di LMS itu ada 25 CGP. Yang saya tanyakan itu apa 2 kelas ya atau 1 kelas. Soalnya kemudian saya melihat lagi PP-nya ada ya A1, ada A2, B1, B2 ya seperti itu. Kemudian mengenai JP juga tadi kan kalau 1 kelas 78 ya untuk misalnya paket modul 1. Berarti untuk 2 kelas kali 2 ya Pak Dadang, Bu Nur ya. Ya, 76 Pak, itu Bapak nambahan 2. 76. Iya, 76 nanti kalau 2 kelas dikali 2 Pak. Betul, yang berikutnya betul pengalaman waktu di angkatan 4 itu kan mengikuti time span ya. Ya, jadi apakah yang sekarang juga seperti itu? Jadi seperti misalnya di MDD ada 2, berarti kan 2 kali 45 menit. Ya, jadi 90 menit itu kan 1 kelas. Kalau 2 kelas harus 180. Kalau tidak kena itu, kalau tidak salah itu nanti honornya dikurangi ya, atau bagaimana itu ya, disesuai. Jadi harus memenuhi time spend seperti itu. Apa memang seperti itu sekarang juga? Iya, Itu mungkin ya. Sama Pak. Kita masih menggunakan time spend ya. Jadi dipenuhi time spend-nya, kalau tidak terpenuhi ya honornya dikurangi Pak. Gitu ya, karena kan aturannya seperti itu. Ya, Pak. Berarti honor per kelas ya. Oke, terima kasih Pak. Wih, keren ya per kelas. Bapak nyariosnya di dia aya PP ya Pak Sota. Konten. Nuhun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Susilowati, silahkan Bu Susilowati, Kota Bekasi. Baik, terima kasih Pak Dadang, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berkaitan tadi dengan penjelasan Bu Nur bahwa untuk uang makan snack maupun makan siang yang diakumulasikan menjadi 50.000 itu harus ada bukti fisik, kwitansi ataupun makan ya Bu. Nah sementara karena tadi sudah disampaikan bahwa pendampingan itu maksimal 5 hari, sementara kami di Bekasi ini rata-rata mendapat 7 CGP. Kalau sekolahnya berbeda-beda dan berjarak-jarak, kadang-kadang karena kita juga harus bertanggung jawab mengajar di satuan pendidikan, jadi gak memikirkan beli makan gitu Ibu. Jadi apakah ketika itu terjadi karena terlupakan, apakah memang harus ada kwitansi kita beli makan sementara kita nggak sempat beli makan gitu? Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan transportasi. Kalau tadi penjelasannya adalah yang ditanyakan oleh Bapak yang tadi yang di awal bahwa karena jauh, kemudian dibuktikan dengan kalau naik travel atau Grab misalnya motor dan lain sebagainya juga harus ada buktinya. Nah yang ingin saya tanyakan, nah kalau diantar gimana Bu? Apakah harus juga menyertakan bukti fisiknya? Gitu Bu Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bu, terkait makan mungkin Ibu jangan lupa makan Bu, nanti biar sehat Ibu jangan lupa makan. Apapun harus tetap makan biar Ibu tetap sehat. Nah itu tetap harus ada buktinya Bu. Jadi berdasarkan bukti itu ya kami gantikan. Jadi harus ada bukti pembelian makanan sebesar 50.000 itu. Oh gitu ya, tetap harus ada buktinya meskipun nggak makan ya Bu ya. Harus makan, jangan nggak makan. Maksudnya nggak sempat makan pada saat itu gitu, pada saat pendampingan. Oh gitu, baik, terima kasih. Ya. Terus terkait transport, sebetulnya kami memberikan transport 150.000 itu transport lokal. Kalau tanpa bukti itu. Baik, 150 itu tanpa bukti memang diberikan per hari selama 5 hari. Selama pendampingan. Melakukan kunjungan, ya. Pendampingannya, jika pendampingannya hanya 4 hari, ya kami berikan 4 hari dikali 150.000. Bukan per bukan jumlah sekolah yang kita kunjungi ya Ibu. Alokasi jadi anggarannya per hari. Oh begitu. Terima kasih Bu. Dengan Bu Elis ya, mangga Bu. Ya Ibu, maaf masih masalah bukti konsumsi ini mah untuk halalan aja gitu. Saya takutnya apa yang saya makan nanti terjadi jadi tidak halal begitu. Seperti tadi pertanyaan Ibu yang barusan, seandainya saya dikasih nih makan sama CGP, akhirnya kan saya tidak keluarkan nih yang 50.000. Halal nggak kalau saya buat kwitansi 50.000-nya gitu? Seandainya toh Bu, kalau boleh saya buat, kalau itu nanti haram ini, saya nggak berani itu gitu. Seperti itu, siapa tahu gitu di subuhan gitu. Biasanya sih kalau di kampung kan di subuhan gitu. Terima kasih, itu aja. Dimakan aja Bu. Yang 50.000-nya itu buat kwitansi juga gitu, atau ada karena udah dikasih makan nih katanya, jadi nggak dicairin gitu maksudnya ya. 50.000 CGP aja Bu, buat beli oleh-oleh CGP aja. Ini kan di CGP nih kita. Iya, justru buat traktir CGP lagi. Oh gitu. Oleh-oleh. Berarti buat lagi kwitansi tetap begitu. Buat ya, makan di rumah aja Bu. Jadi awal Bu dimakan bersama. Dibungkus. Ibu belanja nasi padang dibungkus buat bocah di rumah. Iya betul Bu. Dibelanjakan. Bu, insya Allah nggak haram Bu. Nggak. Dibelanjakan oleh Ibu. 50.000 Karena kami Bu. nanti menggantinya itu sesuai dengan bukti yang Ibu sertakan. Kalau Ibu tidak sertakan ya kami tidak menggantinya. Yang jelas itu ada jatah Ibu makan 50.000 belanja buat bocah
Ya, belikan saja, Bu. Sepertinya mungkin saya akan arah ke belanja buat bocah. Ya, saya juga begitu, Bu. Ntar dibungkus. Iya, oleh-oleh Beli nasi buat ke Padang. rumah gitu ya. Itu boleh Lumayan. ya. Boleh, Bu. Dua Ya, bungkus. saya takutnya nanti aduh haram itu dimakan. Nggak haram ya, Pak Dadang, nggak haram, nggak haram. lagi. Ya, Maaf baik nih, baik. nyela. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siap. Enggak, Kak Iman. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf ini saya izin camp karena ada problem. Sebetulnya secara teknis ataupun secara penjelasan ini sudah cukup jelas. Namun saya sendiri ataupun mewakili yang lain juga mohon di-share itu yang selain sama Pak Dadang sama Pak Ibu Fitrinya supaya kita dalami lebih jauh gitu terkait tentang kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu sampaikan barusan. Oke, itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share. Ibu Bapak ini sudah jam 11 loh. Iya, bentar lagi ya, Pak. Kan kita ada pembukaan ya dengan Mas Menteri ya gitu. Ya kalau misalnya memang ada hal yang penting ditanyakan silakan ya. Tapi kalau misalnya misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, udah jelas nih semua mau gabung ke Mas Menteri juga boleh, mangga silakan. Tapi ini masih ada 4 yang masih ada 3 yang raise hand ya, mudah-mudahan bisa. Ada pertanyaan terkait pulsa ya. Nah, nanti itu pulsanya kita berikan dalam bentuk pulsa. Jadi kalau misalkan ada yang pasca bayar, yang diberikan yang bayar saja, yang memang kami bisa isikan. Itu saya pasca bayar, Bu. Ya, Bu, ada nomor yang lain, Ibu boleh. Aduh, saya nggak punya nomor. Pakai nomor selingkuhan, Bu Ida. Saya misalnya, Bu, saya kan pasca bayar, Bu. Saya pasca bayar. Ibu boleh, Bu, nomor siapa? Nomor anak boleh, Bu. Nomor anak boleh. Oh, siap. Iya. Karena pasca bayar. Oh, Oh, boleh. Nomor selingkuhan boleh ya, Pak Dadang. Terkait dengan nomor absen tadi. Tadi nomor absen saya di nomor di WA itu pakai nomor yang lain, tapi ketika untuk WhatsApp itu nomor yang beda lagi. Jadi gimana? Apakah nanti didata lagi untuk nomor WA-nya gitu? Makasih. Iya, untuk pembayaran. Iya, biasanya kalau untuk pulsa nanti kami akan mendata lagi nomor telepon yang akan dibayarkan pulsanya ya, Bu Fitri ya, biasanya gitu ya, Bu Fitri ya. Oh, terima kasih. Saya soalnya pasca, Pak Dadang. Mantap. Bu. Oke. Mangga silakan dipersingkat 496614 ini Bapak siapa, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Pak 496. Siapa Pak? Masih di mute. Belum dibuka Pak. Punten ada pertanyaan. Tentunya ada masalah ya di 496614. Pak Ismail, mangga silakan Pak Ismail. Ya, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, Ibu Fitri. Ya. Mohon izin untuk bertanya. Untuk kegiatan itu, spanduk itu seperti biasa dimasukkan ke ATK. Biasanya ada spanduk di ruang pembukaan 1, kemudian sebentar. Ya, Pak Dadang jelas? Ya, terima kasih. Untuk spanduk biasanya ada di ruang pembukaan 1, kemudian ada di spanduk di perkelas 1, itu pembiayaannya dimasukkan ke ATK lagi seperti biasanya atau seperti apa. Kemudian untuk penginapan nih Pak, penginapan di Lokakarya itu kalau tahun kemarin kan seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan. Jadi tentunya ada yang lebih jauh dari Sukabumi ke Bandung nih Pak. Kalau dari titik kotanya. Ada yang 4 jam menuju ke titik Lokakarya Pak. Mohon izin apakah dikumulatifkan lagi seperti di tahun atau
lokakarya angkatan sebelumnya kita sediakan untuk PP dan CGP untuk pengiriman yang jauh. Nah, yang terakhir untuk rincian konsumsi itu apakah satu kali makan, satu kali kudapan, atau 2 kali snack, 1 kali makan? Mohon untuk rincian perkalian makan dan snacknya. Terima kasih Pak Dadang, Bu Fitri. Ya. Untuk konsumsi yang lokakarya ya Pak Ismail? Iya, itu betul. 1 kali makan, 2 kali snack. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terus tadi itu satu lagi apa ya? Spanduk Pak, spanduk Bu. Spanduk nanti disiapkan oleh tim LP. Iya. Iya, jadi terima kasih. Pak Ismail, kalau sekarang Mas spanduk ATK insya Allah kami yang menyiapkan, aman, gitu ya. Aman supaya pihak dinas tidak terlalu repot menyiapkan segala sesuatunya. Jadi spanduk itu 1 set kami siapkan luar dan dalam, gitu istilahnya, gitu ya. Oke, Nun. Dan selagi penginapan ya? Penginapan Bu Fitri. Yang jauh nanti kami gantikan sih Pak, kalau memang jauh sekali dan harus menginap ya Pak ya. Nanti biasanya petugas keuangannya berkoordinasi juga dengan dinas minta bantuan. Biasanya kan ada beberapa yang memang pemesanan hotelnya mungkin ya. Iya, betul. Dinas ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Dewi Sunarti terakhir ya sih. Dewi. Ya, terima kasih Pak Dadang, Bu Nur. Izin tanya ini, kalau untuk dari semua kwitansi itu nanti bikin laporannya atau kita mau itunya seperti apa ya Bu bentuknya? Dan itu diserahkannya juga ke siapa gitu Bu? Ini Ibu pengajar praktik ya? Iya Ibu. Nanti ketika lokakarya kan bertemu dengan petugas keuangan, jadi tiap kabupaten kota itu ada penanggung jawab keuangannya. Nanti diserahkan ketika lokakarya Bu bertemu di situ. Kalau untuk bon-bonnya itu kita rapihin gitu, ditempel-tempel atau pasti gitu? Yang semakin rapi semakin baik Bu, membantu kami. Iya, nanti berarti pas lokakarya semua ya Bu ya? Iya. Gitu. Terima kasih Bu Nur, Pak Dadang. Terima kasih Bu Dewi. Barang siapa yang memudahkan satu urusan kaum muslim, maka akan dimudahkan urusannya oleh Allah ketika di akhirat. Ya Ibu Bapak. Jadi amin Pak Dadang, amin. Insyaallah ya. Itu Pak Dadang, amin. Ibu Bapak ini teh udah jam 11:06 tapi masih kena aya anu ngacung pawawan hiji dewe atunya. Mangga pawawan, silakan pawawan. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ini saya sekarang tuh lagi sakit ya, dia juga lagi di dokter. Sedangkan Sabtu ada lokakarya orientasi. Seandainya saya belum sempat sembuh gitu, itu gimana tuh solusinya Pak Dadang? Bapak TPP ya, pawawan TPP ya. Saya TPP ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak pas hari Sabtu sembuh bisa ikut lokakarya ya. Jika tidak sembuh misalnya masih keneh lalieur cenah lalu saya nggak usah khawatir Bapak, nanti CGP-nya dititipkan ke PP yang lain, silahkan gitu. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Wawan ya. Oke. Ya, mohon. Cekapnya Ibu Bapak, kita akan beralih ke pembukaan di Mas Menteri. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di orientasi jam 1 ya. Alhamdulillah. Kalau sudah penuh di Mas Menteri ya nonton di YouTube-nya ya, barangkali ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita ketahui ya Ibu Bapak semua. Bu Nur Fitri hatur nuhun ya, terima kasih. Tetap sehat dan tetap cantik ya Bu Nur Fitri ya. Hatur nuhun Kang Dadang. Ya hatur nuhun sadayana bangga. Pak Dadang, terima kasih Pak Dadang. Hatur nuhun pisan Bu Fitri, Pak Dadang sehat selalu.